Kalau debat bukan urusan ego pribadi. Kalau debat itu urusan ngomong sama rakyat yang benar-benar menggunakan ilmu tax ratio untuk kehidupan sehari-harinya. Mungkin 10% bos. Ya. Dia bilang pada saat menanyakan, dia bilang hati-hati loh soal pajak, ini sensitif nih. Jadi orang itu, oh iya bener, analogi kebun binatang ini agak repot. Open Table, dengan senang hati akhirnya balik lagi ke studio Open Table yang pertama. Original Setelah dijajah oleh program-program yang lainnya. Nggak tahu tapi bertahan gak nih selanjutnya. Oke, hari ini kita bareng sama juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Bang Patria Ginting. Selamat datang Bang. Terima kasih, undang-undang lagi main TV. Udah semalam katanya begadang, terus pagi langsung nongol di TV kan. Siang-siang agak siangan dikit tidur ya. Iya. Tapi mungkin kalau bukan main TV yang undang saya udah tidur. Iya. Main TV yang undang semangat kita. Bang, debat semalam. Oh pastinya. Kayaknya kalau debat yang pertama itu mengagetkan ya, karena kayaknya debat baru kali kemarin debat cawapres itu sedinamis itu. Biasanya agak membosankan ya. Tontonan sampingan biasanya. Tontonan sampingan gitu. Nah, kemarin debat cawapres kayaknya juga punya pesonanya sendiri nih. Oh iya. Kalau Bang Patria gimana ngelihat penampilan tiga cawapres ini, terutama Pak Mahfud semalam? Pas banget nih. Jadi tadi saya lihat ada 3 poster yang menurut saya sekilas lihat, ini melambangkan masing-masing dari para cawapres itu. Tolong di-spill. Jadi debat cawapres kemarin malam itu menurut saya menunjukkan ke rakyat Indonesia ada 3 jago. 3 jago. Jago pertama saya rasa sangat dilambangkan oleh poster ini. Imagine John Lennon. Jago angan-angan, bos. Oke. Imagine ini kan bermimpi, berangan-angan dan segala macam. Kita akan gitu ya. Seharusnya. Iya. Itu kita frank aja ya, kita buka-bukaan ya. Ya jago angan-angan itu terlihat di sosok Caimin. Nomor urut 1. Iya. Oke. Nggak salah, boleh. Iya. Tetapi dia menampilkan jago angan-angan. Kan pertanyaannya kemudian adalah saking dia berangan-angannya sering kelewatan waktunya nih. Kalau angan-angan kalau bermimpi ini kan banyak nih, nggak sistematis segala macem. Mungkin bagus angan-angannya, tapi ya kita boleh nggak setuju kan. Silakan berangan-angan, tapi jadinya kesian juga rakyat Indonesia karena jadi loh ini belum selesai ngomong udah debat suatu sayang segala macem. Walaupun memang kayaknya ya sedikit yang setuju sama angan-angan dia kayak gitu. Dan beberapa kali kayaknya keserimpet sama track recordnya sendiri yang mungkin dulu angan-angannya beda terus berubah kan kayak gitu kan. Nah, itu nomor urut 1. Nomor urut 1, Imagine. Bermimpi berangan-angan gitu kan. Ya mimpinya dia sendiri, bukan mimpi mayoritas rakyat Indonesia kan kayak gitu kan. Nah, yang kedua, ini dia. Oblada. Life goes on. Nah, apa nih pesannya nih? Ini jago copas, bos. Jadi Oblada ini kalau orang lihat sejarahnya lagunya Beatles, Oblada ini sebenarnya tagline ada band reggae di daerah lain. Dipakai sama Paul McCartney. Ya. Oblada gitu. Jadi si band ini karena namanya Oblada, dia penyanyinya itu suka ngomong di panggung Obladi, terus dia harapin Oblada kayak gitu kan. Ini kopas ternyata, bos. Jadi di debat cawapres kemarin ada yang jago copas. Siapa yang dikopas nih? Wah, yang dicopas ya berhubung kita di studio Ori-nya nih, Open Table. Dia ternyata malah menunjukkan bahwa dia adalah versi KW-nya Joko Widodo. Presiden Jokowi KW-nya. Ya. Bukan masalah darah ya nih. Iya. Masalah sosok nih kan. Jadi kalau saya dan pasti banyak banget yang pernah bantuin Pak Jokowi, kemarin lihat paslon cawapres dari 02 kemarin ngomong, loh ini mah copas semua dari betul. Sampai triknya juga kelihatan. Sampai triknya juga copas kan kayak gitu kan. Masalahnya kalau copas, bos, copas itu pasti jalan di tempat, nggak berkembang. Iya. Situ lagi. Taktik 2014, taktik 2019 dipakai lagi 2024. Iya. Kan artinya apa? Jalan di tempat.
nggak ada kemajuan, nggak ada perkembangan segala macam. Sementara yang di imajinasi kita, Jokowi yang di imajinasi kita itu adalah sebuah narasi cita-cita, betul, mimpi, bukan trik, bukan trik itu, bukan sulapan. Ditanyain tips and tricks juga marah. Iya. Padahal kan sah-sah aja, tinggal jawab aja, nggak perlu marah, kayak gitu. Makanya itu juga kaget. Jago copas ini kemudian memang mengejutkan. Kita harus fair, memang mengejutkan. Betul. Tetapi saya mengejutkannya adalah kok dia jadi ofensif. Kayak harus ada yang dibuktikan dari diri dia kayak gitu loh. Ya udah, bukannya dari dulu selalu bilang kan, dari pendukung 02 jubir-jubirnya selalu bilang, "Oh ya, ini kita debat menjadi dirinya sendiri." Iya. Loh, ini bukan dirinya sendiri loh, copas kok. Plus juga kalau dirinya sendiri selama ini kan dia kesana ya selalu kalem dan segala macam. Mungkin bagus itu. Loh, kemarin kok kayak jadi kasih pertanyaan jebakan. Loh, ini lagi debat pertanyaan yang cuma dia yang ngerti. Iya. Lagi debat untuk rakyat atau debat untuk dirinya sendiri. Nah, ini yang saya bilang tadi, sulapan. Iya, betul loh. Main sulapan kan. Makanya ya copas, obladi oblada kayak gitu. Sayangnya kalau Beatles ini obladi oblada, life goes on. Obladi obladanya ya 02 kayaknya ya life-nya stay diam di tempat, nggak goes on. Life don't move on. Nah, kan kayak gitu. Nah, ketiga, ini dia. Get Back. The Beatles Get Back. Ini 03 nih. 03. Pak Mahfud. Kenapa Get Back? Ya. Pak Mahfud pas debat ngomong, kalau ada yang korupsi, mundur wir. Iya. Get back. Iya. Hai koruptor, kutabrak kau. Hai wir, mundur kau wir. Nah korupsi, setabrak. Sekarang cawapresnya ada namanya Pak Mahfud yang nggak takut. Yang selama jadi Menko Polhukam udah berapa banyak kasus, dan itu kalau kita total nilai kasusnya namatin uang negara itu 787 triliun kira-kira. Get back. Nah, ini rakyat Indonesia dihadapkan kemarin 3 jago itu. Jago angan-angan, jago copas, sama jago eksekusi. Oke. Iya. Menarik ini. Iya. Ternyata nih Beatles semua ini. Beatles semua nih, Bos. Ceritanya nih. Yoi. Nah, dan kemarin juga menariknya gini, Pak Mahfud itu sempat agak cerita. Banyak yang bilang ini salah satu mitos menurut saya yang beredar, dan ini penting untuk diceritakan. Pak Mahfud bilang, banyak yang bilang kalau saya jadi wakil presiden, pengusaha-pengusaha takut ditangkepin. Sebagian benar mungkin mitos ini, tapi kemudian dia kan menunjukkan. Saya tanya tuh sama pengusaha, ternyata enggak. Justru kita butuh kepastian. Justru kita butuh orang yang komit sama hukum. Kita butuh pendekar hukum gitu. Mungkin sebagian benar cerita itu karena selama ini hanya ada 1 atau 2 orang yang jujur, tapi kemudian tidak terikat sama sistem gitu ya. Tapi kalau orang itu yang jujur itu kemudian jadi bagian dari sistem, bagian yang membentuk sistemnya, jadi wakil presiden misalnya, ceritanya akan berbeda tuh. Iya, benar. Jadi Pak Mahfud itu kemarin juga ada satu di debat cawapres itu yang pembuktiannya bahwa kalau ada masih beranggapan Pak Mahfud karena seorang pakar hukum nggak ngerti ekonomi, sudah selesai, Bos. Selesai. Bahwa dia ngerti ekonomi karena ekonomi betul. Itu pada akhirnya adalah aturan mainnya. Itu kan dihukum. Beliau sangat paham hukum, jadi sangat paham aturan main. Dan kemudian kalau yang takut sama Pak Mahfud, saya juga berapa kali pernah bilang, ngapain takut sama Pak Mahfud kalau emang mau bersih, mau jujur. Justru saya seneng gitu loh, supaya adil dong. Aturan mainnya adil nih. Kos usaha jelas. Tahapan-tahapannya jelas. Dan kembali lagi Pak Mahfud kemarin meneruskan apa yang menjadi perhatian utama Pak Ganjar, Pak Mahfud. Kalau debat bukan urusan ego pribadi. Kalau debat itu urusan ngomong sama rakyat. Betul. Contohnya, Pak Mahfud pada saat mempertanyakan soal tax ratio. Ini menarik. Ya kan? 23%. Bos, kalau mau jujur dari 270 juta rakyat Indonesia yang tahu istilah tax ratio, taruhlah umpamanya 70% tahu apa rasio pajak, ya kan? Total penerimaan negara dibagi sama PDB, kan kayak gitu kan? Oke. 70% tahu. Yang benar-benar menggunakan ilmu tax ratio untuk kehidupan sehari-harinya. Mungkin 10%, Bos. Iya, betul. Mungkin ini pejabat-pejabat aja yang memang harus urusan APBN dan segala macam. Sisanya kan enggak.
Maka tapi Pak Mahfud berhasil nangkep itu. Dia bilang pada saat menanyakan, dia bilang hati-hati loh soal pajak, ini sensitif nih. Jadi orang itu, oh iya bener. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh, rakyat tuh sensitif kalau pajak dinaikkan. Mau dari yang dibilang kakap sampai yang bawah, sama sepakat pajak tuh sensitif. Contohnya, bawah, kita bayar pajak. Udah gua gajinya kecil, suruh bayar pajak banyak-banyak, emang gua ngerasain apa manfaatnya? Betul. Kayak gitu. Ke puskesmas aja masih susah. Iya. Gitu. BPJS aja kadang-kadang masih ribet. Fasilitas publik belum Fasilitas konsisten. publik, busnya juga masih gimana? Kan kayak gitu kan. Yang kakap gitu. Ini udah kerja capek-capek, kok pajaknya lebih besar daripada untungnya? Ya kan kayak gitu kan. Iya. Nah, itu yang hebatnya Pak Mahfud, dan itu yang sesuai komitmen Pak Ganjar Mahfud. Ngomongnya ke rakyat. Nah itu menunjukkan kapasitas lah menurut saya. Dia bisa menyampaikan itu secara ke publik secara jelas ya. Di sisi lain dia juga nggak kejebak sama sulapannya Gibran gitu loh. Yo, betul, ini kan betul. orang boleh terpesona dengan gerakan tangannya, tapi di belakang ngelihat di belakang, sulapannya di sebelah sini, saya tahu tuh. Iya. Akhirnya gelagapan sendiri kan ditanya, 23% itu apaan? Iya, 23% itu apa? Dan tidak terjawab sampai akhir. Dan apa? Menurut data analisa, jadi gini, November kemarin, pada saat semua paslon mengeluarkan visi misi dokumennya, jadi tim TPN Ganjar Mahfud kan banyak orang-orang hebat, langsung melakukan komparasi. Nah di sini saya menemukan dua keanehan kemarin malam itu. Pertama, soal 23%. Itu memang tertulis tuh di dokumennya, visi misi. Visi misinya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sebenarnya pertanyaan Pak Mahfud itu tidak nyerang. Hanya justru menurut saya, kalau saya pas lagi itu, loh Pak ngapain dibantuin? Kalau menurut saya malah Pak Mahfud malah bantuin Mas Gibran karena memberikan kesempatan untuk mengklarifikasi. Iya. Kan sebenarnya sah pertanyaannya. Karena menurut rumus ekonominya, 23% itu tidak masuk akal. Iya. Tax ratio. Yep. Sehingga pertumbuhan ekonomi 10%. Nah, jadi Pak Mahfud bilang, ini benar nggak? Kalau benar, kalau salah, ya monggo dikoreksi. Itu kesempatannya untuk mengkoreksi di depan ratusan juta rakyat Indonesia yang menonton. Kalau umpamanya memang mereka percaya 23% itu, kalau salah kan ya diganti. Nah kalau umpamanya mereka benar-benar percaya bahwa 23% itu bisa, tolong dikasih tahu nih. Karena banyak banget ahli yang ini gimana caranya bisa sampai 23%. Mereka siapa tahu ada rumus ajaib kan. Nah tapi kayaknya kalau yang itu belum bisa dikopas. Nah tadi jadi, semalam soalnya kita belum dapat tuh jawaban pertanyaan Pak Mahfud ini 23% posisinya di mana. Akhirnya yang kita temukan jawaban soal kebun binatang kan. Nah kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Itu juga tuh. Menurut saya karena Copas tuh ada kelebihan ada kekurangan Pak. Yap. Kalau Copas itu copy paste nggak mungkin salah. Karena copy paste. Iya, kan? Copy paste kan Copas. Tetapi kalau mau dielaborasikan, dikembangkan, di situ Copas nggak bisa. Kenapa? Saya tahu bahwa salah satu yang mempopulerkan istilah kebun binatang kalau lagi bicara soal pajak itu namanya Pak Presiden Joko Widodo. Oke. Nah, tetapi kalau cuma Copas nggak ngerti maksudnya bisa salah. Iya. Jadi maksudnya Pak Jokowi pada saat ngomong bicara soal pajak, jangan kita berburu di kebun binatang. Itu sebenarnya bahasa yang menyederhanakan, intinya kalau mau ngomong nih ya. Kalau kita mau narik pajak, jangan ke yang itu-itu lagi. Yap. Bukan masalah kemudian kebun binatangnya, analogi kebun binatangnya agak repot. Kita justru intinya bahwa kalau mau pajak jangan berburu kebun binatang. Ya jangan di kebun binatang gitu intinya. Bukan masalah kebun binatangnya dilebarin segala macam. Karena sebenarnya maksudnya analoginya itu loh, jangan yang itu aja. Itu lagi. Cari dong ranah lain. Kayak gitu. Kreatif. Bukan biasanya, kalau biasanya gini lah. Kalau biasa nyari hiburan di kebun binatang, ya lu ke safari lah. Yang lebih ada pilihan-pilihan lain. Gitu. Bukan masalah kebun binatangnya diperbanyak. Nah itu yang ya mungkin kita paham bahwa dan kita harus objektif juga gitu bahwa itu kan pengibaratan ya. Pengibaratan itu kan fungsinya untuk mempermudah bahasa gagasan yang agak rumit disampaikan ke publik kemudian diibaratkan supaya gampang. Sayangnya semalam tidak nyampe itu pesannya. Saya sampai terakhir terus apa yang mau disampaikan? Iya, betul. Agak bingung. Ini dengan kebun binatang ini apa maksudnya? Ternyata ada yang pernah menyaksikan. Ada yang menyaksikan itu. Bahwa itu dari Pak Jokowi gitu ya. Nah, makanya Pak Mahfud itu saya seneng banget kemarin itu kan. Dia ngomongin ke rakyat, kalaupun dia nggak pakai analogi, mungkin kan beda-beda orang teknik komunikasi, tapi dia pakai
konkret nyata Betul. yang dia alamin. Contohnya pas beliau ngomong pinjol. Ya, ini menarik. Ini kan, Menarik. ini mau topik ekonomi, kerakyatan, ekonomi digital dan berbagai macam itu banyak nih yang bisa diomongin. Tapi Pak Mahfud spesifik bicara soal dia 144 apa 114 lupa saya kasus pinjol yang dia ilegal, pinjol ilegal itu kan. Beliau cerita orang lagi kesulitan ngadepin pinjol ilegal. Dia ke satu institusi dibilang itu perdata bukan polisi. Bukan polisi. Lalu dia ke OJK. Oh, itu bukan anak kami karena bukan ilegal. Ini kan sebenarnya kemudian Pak Mahfud bilang saya kumpulin nih. Ini harus ditanganin gitu. Iya. Itulah yang kemudian makanya yang disebut sama Pak Presiden Joko Widodo 2014 negara harus hadir. Dalam termasuk berbagai hal, salah satunya pinjol ilegal. Jangan lempar-lemparan, harus ada yang ngambil komando nih di sini, Bos. Iya kan? Jadi dia menunjukkan teknik komunikasinya persoalan ekonomi digital. Dia nggak perlu pakai istilah iCloud computing. Ya, itulah. AI generative. Blockchain atau apa gitu. Backbone. Iya, yang disebut aja tapi nggak dijelasin apa maksudnya, kenapa itu penting. Kalau sebut sih semua orang juga bisa, Bos. Iya kan? Buka kamus, sebut kayak gitu kan. Saya juga bisa gitu, umpamanya dalam sebuah forum itu teknik komunikasi mendasar. Kalau paparan, waduh, supaya nggak ketahuan saya nggak ngerti soal teknologi digital, saya lihat nih apa yang istilah yang paling sering disebut sama orang, ya kan? Saya ambil, data mining. Terus kemudian kita lagi ingin membangun sebuah artificial intelligence, ya kan? Nanti cloud computingnya itu ada di sini. Nanti ditanya apa itu cloud computing? Iya nanti kita jelaskan di belakang. Nanti begitu. Enggak, biasanya kalau orang kayak gitu nggak buka sesi tanya jawab Pak. Tutup di presentasinya aja. Tapi ke sana dia ngerti soal ekonomi digital. Padahal ya pinter ngutip aja. Ya mungkin kita kan nggak tahu. Tetapi itu ada teknik komunikasi seperti itu. Ini soal ngomong-ngomong Pak Mahfud membuka itunya salah satunya dengan pinjol itu menarik. Karena ini pengalaman otentik. Kalau udah bagi Main TV ini ada pengalaman lucu sendiri gitu. Ini urusannya sama, mungkin berhubungan juga sama soal 23% tadi di visi misi Prabowo Gibran yang versi awalnya ada. Jadi dulu kami punya konten, ada salah satu host kemudian di Main TV yang bilang bahwa dia menganalisis itu visi misi Prabowo Gibran, nggak ada nyebut-nyebut soal pinjol. Karena pinjol ini kan orang-orang kan resah, banyak yang terjerat, banyak yang itu. Tapi kemudian ini harus, artinya ini adalah concern publik. Tapi itu tidak ditangkap di visi misi Prabowo Gibran. Kemudian beberapa minggu kemudian konten kami itu dikutip oleh orang tim sosial medianya Prabowo Gibran yang dianggap kami menyebarkan hoax gitu loh, karena ternyata ada di visi misi mereka. Tapi kan kami punya dokumentasi lamanya, itu ada di media-media besar seperti itu. Jadi dokumennya berubah nih? Dokumennya direvisi. Baik-baik saja. Itu kan artinya mereka menangkap aspirasi kan. Tapi jangan nuduh kami hoax juga dong. Lebih baik diakuin aja. Iya, kami punya bukti misalnya di Tirto ada dokumen yang versi pertama. Itu memang tidak menyebut Kompas dan lain sebagainya, semuanya mendokumentasi. Itu memang tidak ada yang menyebut pinjol, makanya kami dibilang menyebarkan hoax, lucu-lucu juga. Biarin aja gitu. Mending lebih baik kayak Caimin kemarin kan. Beliau kan bicara soal mengkritik pembangunan IKN. Kan. Dia bilang lebih baik 40, yaitu angan-angan kan, kayak gitu. Ya boleh-boleh aja, tapi terus kemudian 02 kan bilang, "Loh Bapak gimana sih? Bapak kan dulu tumpengan apalah itu di IKN. Di IKN kan segala macam." Tapi Caimin bilang, "Ya udah mengakui aja gitu loh. Kalau mau berubah ya udah berubah aja kan." Lebih baik fair kayak gitu kan dibandingin menuduh Anda hoax gitu. Tapi memang soalnya saya jadi takut nih ngomongnya, karena ada satu lagi nih, Bos. Apa tuh? Data yang saya dapat yang kemudian nanti kalau tayang bisa dibilang hoax nggak ya? Mudah-mudahan nggak nih. Cuma memang gini, saya kaget 02 Mas Gibran membuka statementnya dengan mengatakan salah satunya adalah akan membuka 19 juta lapangan kerja baru. Iya kan? Iya. Terus saya bingung. Tar. Pas kita bikin komparasi, TPN bikin komparasi bulan November, di visi misinya yang di-download bulan November ya, ini biar salah nih kan, di-download bulan November, nggak ada angka 19 juta. Bahkan tidak ada angka spesifik lapangan kerja baru yang ingin diciptakan berapa. Iya, betul. Nah, kemudian apakah ketika Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan beserta tim ini terus mengangkat bahwa memang kami akan membuka 17 juta lapangan kerja baru dari awal itu. Iya kan? Berkali-kali terus kemudian saya nggak tahu apa, mungkin ada yang gelisah nih.
yang sebenarnya membuktikan bahwa memang berhasil kan, memang rakyat menginginkan itu. Ada yang baru nyadar, ya kan? Ada yang baru nyadar, kemudian mungkin ngebaca-baca visi misinya Ganjar Mahfud, terus kemudian mungkin ditambahin. Kita nggak pernah tahu. Hanya memang faktanya di bulan November pada saat analisa belum ada angka 19 juta lapangan kerja baru itu. Sekarang ada. Ya mungkin bagus untuk rakyat Indonesia ya, gitu kan. Cuma ya memang bagusnya jujur diakui. Iya, baiknya begitulah jujur bahwa ya terbuka aja lah. Ya terbuka bahwa memang visi misinya Pak Ganjar Mahfud yang paling lengkap. Apalagi dan paling sesuai. Kalau udah dakik-dakik ngomongin blockchain atau apa dan lain sebagainya, yang namanya riwayat digital itu gampang lah dicarinya. Iya. Gitu. Mana yang kalau versi revisi, mana yang betul. Kalau memang ngerti ekonomi digital pasti tahu yang kayak gitu-gitu. Dan Pak Mahfud bener loh. Ini kita bayangkan sebuah badan. Ya. Kita ngomongin ekonomi digital nih badan kita. Kita sudah ngomong soal saya mau naik gunung, saya mau liburan ke luar negeri, saya mau jalan-jalan segala macam. Itu udah kita mau ekonomi digital, kita melakukan A, B, C, D, maju-maju yang advance. Lah badannya masih sakit, Bos. Nah, pinjol. Itu adalah kalau ekonomi digitalnya masih ada sakitnya, ya jangan dipaksain maju. Beresin segera sakitnya supaya bisa segera maju. Nah, ini mungkin yang jadi jawaban nanti, mungkin Bang Patria bisa elaborasi nih soal mungkin ini juga jadi pertanyaan banyak orang. Awalnya kan orang pasti menganggap di forum ini, forum wakil presiden dan temanya soal ekonomi digital dan lain sebagainya, itu orang kayaknya akan mengunggulkan Gibran nih, yang kayaknya yang paling ini di posisi itu, karena Pak Mahfud kan ahli hukum, kayaknya sama ekonomi agak jauh gitu. Ternyata Pak Mahfud malah ngomong banyak ekonomi, tapi juga dia tidak menghilangkan basicnya sebagai seorang ahli hukum. Maka dia ketika ngomong ekonomi, dia ngomong hukum juga. Di sini harus tegakkan, di sini harus ada pembersihan dan lain sebagainya. Apa sih yang ingin disampaikan Pak Mahfud itu? Bahwa kalau korupsinya bisa diselesaikan, ekonominya bisa maju. Makanya beliau membuka kan gitu. Iya. Itu bukan masalah karena Pak Mahfud ngertinya hukum kemudian itu. Ngomong ke semua orang. Ini kan Pak Mahfud dan Pak Ganjar sering ketemu orang. Dan pasti rata-rata yang ngomong soal gitu, Pak, ini kami gimana? Mau berusaha masih kena pungli. Usaha kecil nih ya. Ketemu sama pengusaha yang besar juga, Pak, ini saya mau izin segala macam aja harus nyuap. 24 meja yang dilewatin kata Pak Mahfud semalam. Itu semua. Bayangin aja 24 meja, satu meja 1 juta itu 24 juta, Bos. Betul. Iya kan? Iya. Korupsi, pungli. Modalnya aja belum tentu segitu. Harus itu. Belum lagi nyambung pajaknya masih nggak beres kan gitu. Ordal, nepotisme. Iya. Jadi beliau bilang, makanya kalau angan-angan bisa aja angan-angan ekonomi. Mau taruh target pertumbuhan ekonomi 30% walaupun nggak masuk akal, tapi terserah. Nah, tapi kalau umpamanya korupsi terus, nggak akan bisa sama tercapai. Iya. Makanya ketika Pak Mahfud di penutupannya bicara 21 program unggulan dengan nilai 2.500 triliun, itu salah satu fondasinya adalah kita stop korupsi. Makanya bilang mundur wir. Iya. Kalau mau korupsi udah susah, bahkan mau dibikin nggak bisa karena sekarang nanti presidennya dan wakil presidennya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Nah ketika ini loh, makanya itu yang jadi concern kami, bahwa debat ini memang balik lagi ya, mudah-mudahan nggak bosan, tapi ini penting banget. Debat itu untuk rakyat. Jangan isinya tuh adalah jargon-jargon yang tahu juga mungkin berapa persen rakyat Indonesia. Betul. Hanya untuk kepentingan ego pribadi atau menunjukkan pribadinya itu. Nah, kalau saya semalam mungkin agak mengira-ngira pada akhirnya ya, Gibran datang membawa banyak istilah-istilah gitu loh. Yang kita juga, kenapa harus istilah itu yang dipakai? Ada padanannya misalnya, tapi atau ada istilah lain yang lebih mudah, tapi dia pakai istilah-istilah itu. Dia mengumbar istilah dan lain sebagainya. Saya kemudian melihat ini kan trik sulap kan. Wow, gitu. Nah, sekali lagi Pak Mahfud mengembalikan pada kenyataan. Lu mau gimmicknya kayak apa? Lu mau penerimaan negaranya sebesar apapun, kalau dikorupsi ya sama aja. Betul. Gimmicknya secanggih apapun. Betul. Mau gimmicknya itu juga ada sarung lah yang selepet gitu kan. Walaupun kemarin juga saya mau berasumsi baik sama Caimin karena mungkin maksudnya apa, tapi kurang tersampaikan. Selepetnomics ini. Ini kan cuma permainan kata aja kan. Betul. Kan itu dulu kan ada Reaganomics. Thatchernomics. Kalau Pak Mahfud kan Thatcherism dulu kan. Pak Mahfud clear kan soal hukum ya, udah ada hukumnya tinggal ditegakkan. Ada hukumnya segala macam. Sampai kemudian istilah-istilah yang niatnya nggak tahu ya niatnya apa ya untuk maksa orang
bilang state of global Islamic iya, economy. iya. Itu pun dibilang ada yang mengkritik, yang bukan saya ya. Jadi ada yang mengkritik bahwa ya kalau memang urusannya itu ya pakai pronunciation, pelafalan bahasa Inggris dong, SGIE, jangan SGIE, gitu kan, kalau memang mau itu. Dan saya kira kita juga, maksudnya gini, singkatan-singkatan itu kan tidak semua orang aware. Bukan berarti dia tidak paham ya, bukan berarti tidak paham, tapi tidak semua, maksudnya, ya ini, ya itu tadi saya bilang ini trik sulap lah. Ini apa debat kandidat sedang dalam tanda kutip menelanjangi, kita semua saling menelanjangi masing-masing. Menelanjangi dalam pengertian bahwa gagasan saya clear. Ya janganlah dibungkus-bungkus sulap gitu, itu kan kayak mau menyembunyikan. Betul. Gitu. Tapi ada bedanya Pak, benar. Jadi gini, ini kan dimulai oleh 2014 oleh Pak Presiden Joko Widodo. Pada saat beliau menanyakan TPID. TPID. Ya kan. Tetapi ini agak nggak komparasi. Memang secara taktik sama, tetapi secara substansi sangat berbeda sekali. Jadi gini, kalau Pak Presiden Joko Widodo menggunakan taktik itu, karena memang inflasi adalah kekhawatiran rakyat sampai rakyat bawah. Jadi concern beliau saat itu adalah, loh, masa nggak tahu cara mengendalikan inflasi? Kan kayak gitu. Harus tahu dong, namanya presiden harus tahu cara mengendalikan inflasi. TPID, ya itu jadi hubungan sama rakyat kecil ada kayak gitu. Nah kalau kita mau ngomongin ekonomi syariah, cari dong sebuah metode ukur yang berhubungan sama ekonomi syariah yang kerakyatan. Betul. Kalau ini aja udah ada G, global. Itu kan state of global economic. Udah loncatnya jauh banget nih. Nah, makanya Islam economic kan. Nah, kemudian makanya hubungannya apa gitu loh. Makanya saya bilang jangan sekedar copy paste, jangan sekedar copas. Ada maknanya dari apa segala macam yang Pak Presiden Jokowi lakukan. Ini yang saya lihat juga mau dilakukan ke Pak Mahfud sebetulnya oleh Gibran. Ketika dia mau menanyakan bagaimana cara bikin regulasi carbon capture and storage. Carbon capture and storage. Ini kan yaitu permainan istilah. Tapi Pak Mahfud sekali lagi bukan trik sulap yang dia concernnya. Sekali lagi esensi bahwa ya sama aja mau bikin peraturan apapun prosesnya sama. Iya benar. Carbon capture and storage. Saya juga nggak tahu. Mungkin paslon nomor 02 Mas Gibran mungkin karena dia tahu dan masih sangat hormat dengan Pak Mahfud, atau nggak tahu apakah hormat atau agak segan atau takut, saya nggak tahu. Tidak pakai istilah Bapak bagaimana regulasi yang dibutuhkan oleh CCS. Karena biasanya disingkat juga CCS gitu kan. Saya nggak tahu. Tapi pertanyaannya kan clear gitu loh kan. Sekarang gini, regulasi yang dibutuhkan untuk carbon capture and storage. Loh, Pak Mahfud itu menjawabnya justru dengan benar. Bahwa butuh naskah akademik untuk dibahas. Kemudian setelah dibahas ada sosialisasi kepada masyarakat. Menerima masukan dari masyarakat. Barulah kemudian bisa menjadi sebuah regulasi. Nah, kemudian kalau cuma ditanya adalah, Bapak regulasi butuh apa nih? Si CCS regulasi butuh apa? Ya kalau dia bisa jawab, ngapain ini? Kecuali makanya ini kan urusan. Jadi menurut saya fair kalau saya bilang bahwa pertanyaannya itu bukan untuk rakyat. Pertanyaan itu adalah untuk membuka jalan kesannya bahwa yang menanya sebenarnya saya punya jawaban. Lebih paham gitu, lebih kesannya paham. Gitu. Nggak bagus itu. Nah itu orang Indonesia, saya nggak tahu kenapa timnya 02 mengambil strategi yang seperti itu, karena sepengetahuan saya orang Indonesia nggak suka tuh yang kayak gitu-gitu. Iya. Trik sulapan yang jang-jang gitu. Betul. Ya maksudnya kontur pertanyaannya pun pada dasarnya kan dari kontur pertanyaannya pun kita bisa baca bahwa carbon capture storage itu kan bisa diganti dengan istilah apapun, karena pertanyaannya itu aja, bukan pertanyaan yang memang harus menyebut CCS itu, bukan. Betul. Bahkan di tingkat presiden dan wakil presiden adalah pertanyaannya sederhana sebenarnya, dan ini sebenarnya pertanyaan yang harusnya lebih bisa berhubungan dengan rakyat. Itu kan nanti Pak Mahfud bilang, ya itu nanti dibahas nanti kan. 21 Januari kok nggak salah. Iya. Nah itu pertanyaan mendasarnya dibandingin nanya yang teknis-teknis gitu. Carbon capture and storage mau dilacak di teori manapun gitu kan, kalau pakai bahasa mereka di Google aja, intinya apa? Zero net emission. Jadi pertanyaan strategisnya adalah, Bapak apa strateginya untuk menekan zero net emission-nya? Iya. Karena
carbon capture and storage bukannya tanpa kontroversi loh. Betul. Di Inggris juga dianggapnya nggak efektif segala iya. macamnya. Jadi fokus. Nah ini makanya sekali lagi, apakah urusannya dia hanya ingin menunjukkan dirinya sendiri atau untuk rakyat? Karena kalau Pak Mahfud nanya ke Caimin aja gitu kan, nanyanya untuk rakyat. Ini yang saya perhatikan, salah satunya soal pertanyaan kan. Ini kan orang kelihatan sebetulnya orang itu terlibat engage atau enggak dalam obrolan atau dalam debat itu kan kelihatan dari pertanyaan-pertanyaannya. Betul. Nah kita ngelihat pertanyaan Pak Mahfud itu clear respon atas pernyataan orang yang baru saja dipaparkan. Iya. Gitu. Semuanya. Betul. Misalnya ketika dia merespon Gibran nyebut-nyebut stunting apa dan lain, dia mempertanyakan itu dan lain sebagainya. Begitu juga Caimin nyebut 40 kota, dia mempertanyakan itu dan lain sebagainya. Itu kan dia terlibat. Ini Gibran ini pertanyaannya saya jarang sekali yang hasil dari terlibat sama obrolan sebelumnya gitu loh. Ya, itu makanya ya benar gitu loh, di luar topik debat. Ini kan ibaratnya gini bos, kita lagi nonton film yang menyajikan full action. Yep. Tiba-tiba di film itu lebih banyak adegan komedi gitu. Loh, saya ini lagi mau nonton film action loh, kok malah jadi film komedi kayak gitu kan? Nggak pas, nggak salah, tapi nggak pas. Mengganggu ritme ini. Mengganggu ritme. Dan sekali lagi, debat itu adalah ajang pertanggungjawaban. Para paslon, transparansi visi misi kepada rakyat bahwa memang visinya itu kredibel. Lihat aja Pak Mahfud, nanyanya pasti soal benar kata Mas Maki, gagasan yang diutarakan oleh paslon lain, dokumen visi misi paslon lain. Disitulah kita memang namanya beradu gagasan. Pak Mahfud itu sedang menjadi dirinya sendiri aja. Gitu. Caimin, saya udah di politik lebih dari 10 tahun, melihat gerak-geriknya Caimin, saya nggak tahu kenapa kurang menjadi dirinya sendiri. Semalam ya? Iya, kelihatan. Tidak seperti kurang jenaka dibanding Caimin itu jenaka. Padahal itu adalah karakteristiknya Caimin. Ya kan, dan Partai Kebangkitan Bangsa gitu. Terus saya juga nggak tahu, mungkin nanti dia akan evaluasi juga segala macam. Tapi kayak lagi memang apa yang dipaparkan itu lebih banyak ya angan-angan versi beliau dan Mas Anies gitu. Oh iya, semalam saya ada ini juga kan yang agak mencolok itu Pak Mahfud pakai baju Madura. Baju adat Madura gitu. Ya ini menemani Pak Ganjar yang pakai baju adat Rote, NTT. Nah itu kenapa mereka pertimbangannya kok bisa pakai itu gimana ceritanya? Kita nih makanya yang ngerti ini kan serupa dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Tapi kami tidak hanya copas, kami memahami makna di baliknya. Nah, menggunakan baju pada saat lagi baju daerah, pada saat lagi membahas ekonomi, itu menunjukkan bahwa ini banyak sekali potensi daerah ekonomi yang masih belum terbangkitkan. Iya. Makanya pengen ditunjukkan. Pak Mahfud juga pakai sepatunya Brodo. Iya. Kan? Yang merek lokal dan segala macam. Itu yang menunjukkan, yang datang pendukung di belakang juga baju daerah. Iya, kita ngomongin ekonomi kreatif kita ini juga suka jadi, dan saya tahu Pak Presiden Jokowi dan beberapa orang di istana juga suka kebingungan, ekonomi kreatif ini kok nggak bangkit. Ya kita coba bangkitkan. Kenapa? Potensi kita dengan budaya Indonesia, ini. Ratusan suku bangsa, itu potensi ekonomi kreatif. Mau keliling, nggak usah keliling Indonesia deh, keliling Jawa aja, pindah kabupaten kota, udah ada corak kainnya berbeda bos. Iya betul. Itu kan potensi ekonomi kreatif. Batik aja bisa dipetakan tuh, batik Betawi, batik Semarang, batik mana itu? Batik Cirebon itu baru Jawa, belum ke daerah lain. Makanya menggunakan baju daerah itu adalah wujud bahwa Ganjar dan Mahfud beserta partai pengusung pendukungnya ingin membangkitkan ekonomi daerah. Seperti itu. Ini trivial aja bang. Mungkin semalam lah ya, orang yang belum terlalu familiar sama Pak Mahfud itu ngelihat karakter Pak Mahfud yang memang sangat patuh sama aturan. Misalnya ketika pertanyaan Gibran itu ini dia tunjukkan ketika hampir setiap selesai menjawab pada waktunya selesai semuanya dia menunjukkan selesai. Tapi itu juga ditunjukkan ketika dia mengkritik pertanyaannya Gibran karena yang memang di luar tema. Tak sekali lagi itu sulapan. Betul. Pak Mahfud tidak mau terjebak dalam sulapan, dia kemudian dia jawab esensinya, tapi dia kemudian mengkritik bahwa ini harusnya ditanyakan di debat selanjutnya dong. Ya. Gitu.
Gitu. Kan itu kan makanya beliau adalah pendekar hukum Yep. yang tastes, Ya, katan menghadapi segala macam. pasangannya ini satset, ini tas. Pak Ganjar satset, Pak Mahfudnya tastes. Tapi saya untuk urusan ibaratnya gini, kalau saya kebayang gitu, Pak Mahfud kalau dia masih nyetir mobil sendiri, kalau umpamanya dia lagi jalan terus tiba-tiba lampu merah depannya dari hijau tiba-tiba udah berubah kuning, terus mau merah kan, tapi nanggung nih kan. Yeah. Kan banyak orang udah terobos gitu kan ya. Pak Mahfud pasti akan lebih memilih untuk pelan dan kemudian ya udahlah udah mau merah berhenti aja deh kayak gitu. Kita cari aman. Kita cari aman. Itu memang peraturan hukum. Kalau umpamanya orang udah ngelanggar lampu merah aja bisa dengan gampang tanpa rasa bersalah. Betul. Kemungkinan dia melakukan Naik kejahatan yang lebih tinggi itu lebih pelanggaran lah, kalau nggak usah kejahatan, pelanggaran lebih tinggi itu lebih nggak ada yang lihat nih, gitu kan. Lagi ini menyetir kita malam-malam. bayangin sosok Pak Mahfud ini mungkin ngelanggar lampu merah aja nggak mau. Iya. Ngelanggar tema debat aja bos. Betul. Di saat dia lagi dia tahu bahwa dia lagi diserang, tapi dia tetap jaga peraturan. Lah bayangin kalau ekonomi Indonesia dijaga seperti itu. Dipraktikkan dengan cara Iya. Gimiknya nggak perlu canggih-canggih, tapi uangnya aman. Makanya pertumbuhan ekonomi 7% itu karena itu adalah keharusan kan. Itu yang bisa yang diperlukan oleh Indonesia adalah sosok seperti Pak Mahfud. Yap. Bener-bener loh. Ya tema aja nggak mau dilanggar apalagi. Iya. Urusan... Padahal dalam kondisi diserang. Tema yang langgar juga nggak ada hukumannya kan. Iya. Tapi dia itu aja dia nggak mau. Apalagi hukum, konstitusi, undang-undang terkait korupsi pungli udah pasti dia nggak mau. Tema debat aja nggak mau dilanggar, bos. Iya, betul. Setuju. Nah, oke, sebagai penutup nih Bang, dengan udah ada 2 debat, capres udah, cawapres udah, tapi kita masih punya rangkaian debat-debat yang lain. Kira-kira ke depan ini akan jadi kayak gimana nih? Apakah masih sama dengan itu yang tadi gambar-gambar itu? Ini kalau dugaan saya ya, karena di debat pertama ada hal-hal yang kemudian dari visi misinya Ganjar Mahfud kok digunakan oleh pasangan lain. Di debat kedua juga seperti kita baru bahas. Ini debat 3, 4, 5 ini saya kok bukan apa ya? Bukan bingung, cuma kok agak-agak jangan-jangan nih makin debat ketiga, makin debat keempat, makin debat kelima, lama-lama ini semuanya niru-niru visi misinya Ganjar Mahfud nih. Jangan nanti tanya jawab isinya itu saya setuju dengan Pak Ganjar. Saya setuju dengan Pak Mahfud. Berarti bisa kayak gitu. Gitu. Kecuali mungkin ya pasangan 01 karena memang dia mau muter balik bos. Ya kan kalau dia mau muter balik kan kayak gitu. Lah kita lihat aja, tapi satu sih harapan saya taruhlah saya ini bukan tim ya bos. Saya ini sebagai rakyat, harapan saya gunakanlah debat itu untuk ngomong sama rakyat. Karena kalau mau seru-seruan sendiri, jangan pakai KPU. Ya udah, bikin podcast aja sendiri. Ya, gitu. Dan kayak gitu. Iya, kayak kita nih enak-enak aja. Kayak kita nih. enak-enak aja, sah-sah aja silakan. Tapi kalau udah pakai frekuensi publik, pakai KPU, ya harus ngomong ke rakyat. Jangan bikin rakyat tambah bingung dan jangan bikin rakyat itu malah tambah nggak ngerti. Nah jadi apa ngaruhnya nih? Disiplin lah. Disiplin. Kayak Pak Mahfud. Gitu. Makanya inti dari debat kedua itu adalah bagi kami Pak Mahfud lebih baik. Karena apa? Pak Mahfud lebih baik karena beliau disiplin, beliau langsung menangkap kekhawatiran rakyat tentang korupsi, dan beliau itu menunjukkan beliau itu ilmu padi, makin berisi makin melembut. Beliau bisa nih mamer, tapi enggak. Dia yang jelas semua adalah orang paham ya. Iya, makanya Mahfud lebih baik kemarin. Terima kasih Bang Patria. Sama-sama. Nah, kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Ya. Ini pakai 3 begini? Boleh.